Perkenalkan, nama saya Nurul Jelipa, NIM 1901040040, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Kota Palopo. Mata kuliah Komunikasi Organisasi. Dosen pengampu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Adapun judul materi saya yaitu definisi komunikasi organisasi, dan tantangan komunikasi organisasi saat ini. Materi pertama, definisi komunikasi. Menurut James A.F. Stoner, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Fungsi komunikasi yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi dan tingkah laku orang lain serta segala sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Definisi organisasi. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengertian organisasi secara umum adalah suatu perkumpulan atau sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan organisasi dibentuk melalui komunikasi ketika individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan individu dan tujuan bersama. Adapun manfaat organisasi, yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, maksudnya yaitu suatu hal yang harus dilakukan dengan cara yang sopan apalagi jika berbicara di depan umum. Yang kedua, mampu memecahkan masalah, seperti disebabkan karena memiliki perbedaan pendapat dari anggota. Permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan sikap yang lebih kompleks dan majemuk. Yang ketiga, memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat memang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum bergabung dalam organisasi agar kepribadian kita menjadi lebih percaya diri. Fungsi organisasi. Yang pertama, memberikan arahan. Dalam memberikan arahan, yang dimaksud adalah organisasi bisa mengajarkan seseorang mengenai apa yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini, organisasi akan memberitahukan mengenai apa yang baik dilakukan dan apa yang buruk sehingga tidak bisa dilakukan. Yang kedua, meningkatkan skill. Dengan berorganisasi, kita dapat meningkatkan skill yang dimiliki oleh setiap anggota, di mana skill yang dimaksud adalah seperti untuk menjadi seorang pemimpin dan berbicara di depan umum. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman yang didapatkan dari organisasi tentu saja tidak bisa didapatkan dari kegiatan lainnya, karena kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga, di mana pengalaman baru yang bisa didapatkan tersebut seperti saat menjadi pemimpin. Materi selanjutnya yaitu definisi komunikasi organisasi. Menurut Galdaber 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Tipe komunikasi organisasi ada 4. Yang pertama, komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal biasanya memiliki struktur organisasi tertentu dan pesan yang disampaikan memiliki standarisasi. Contohnya berita resmi yang ditujukan ke pelanggan lewat siaran pers. Komunikasi informal. Jenis komunikasi ini terjadi antara karyawan satu lawan satu atau dalam kelompok kecil dan dapat melibatkan interaksi cepat antara karyawan dan pelanggan atau mitra. Yang kedua, komunikasi terarah ada 3. Yang pertama, komunikasi ke bawah, mengalir dari manajer dan supervisor ke karyawan frontliners atau garis depan, dan dapat mencakup pada aspek kebijakan organisasi atau penilaian kerja. Yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ini mengalir dari tingkat ke bawah ke atasan, dan karyawan dapat memberikan feedback dan saran kepada atasan tentang pekerjaan atau bisnis perusahaan. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjadi antara karyawan yang berada pada level hierarki yang sama atau departemen atau posisi yang sama. Yang ketiga, komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terjadi di antara seluruh perusahaan dalam kelompok kecil orang, seperti departemen atau tim proyek. Komunikasi eksternal dikhususkan untuk orang di luar organisasi seperti pelanggan, dan komunikasi eksternal biasanya bersifat terstruktur. Yang keempat, komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan dapat terjadi antara dua orang dalam kelompok kecil atau bahkan di antara seluruh anggota organisasi. Komunikasi tertulis bagian penting dalam menjalankan bisnis, dan komunikasi tertulis di lingkungan bisnis yang bisa terlihat dalam bentuk dokumen.
Materi selanjutnya yaitu tantangan komunikasi organisasi saat ini. Yang pertama, globalisasi. Ini telah menyebabkan terjadinya outsourcing, dalam arti para pembisnis memindahkan pusat manufaktur dan layanan ke negara-negara di mana tenaga kerja murah. Yang kedua, teroris, di mana merupakan tentang strategi yang melibatkan penggunaan kekerasan yang tidak dapat diprediksi terhadap individu dan dengan demikian menimbulkan jaringan dan kecurigaan yang terus berlanjut di antara sekelompok besar orang. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang terjadi bukan hanya bagaimana kondisi alam, akan tapi arti perubahan iklim yang disebutkan bisa lebih luas seperti bagaimana keadaan pasar.